Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memalukan. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk suka. Amin ya rabbal alamin. Guys, wah gila ini ya. Ini benar-benar parah ini ya. Harga diri presiden diinjak-injak. Prabowo dipermalukan saat promosikan MBG di depan ribuan rakyat. Gila nggak tuh? Dan bahkan salah satu anggota DPR RI akhirnya akan bicara dan membongkar kebohongan kepala BGN serta kegilaan kepala BGN yang menghambur-hamburkan uang rakyat demi kepentingan MBG. Sementara itu, salah satu mantan intelijen Amerika juga membongkar siapa Prabowo sebenarnya dan sisi gelap masa lalu Prabowo yang bikin rakyat Indonesia shock dan terkejut. Wah, parah ini ya. Ini apa ini kira-kira sisi gelapnya Pak Prabowo? Kok bikin masyarakat Indonesia terkejut? Dan yang membongkar ini bukan orang sembarangan, mantan intelijen Amerika, orang asing berarti ya. Nah, oke guys, terus simak sampai selesai biar nggak gagal paham, dan banyak di sini ya informasi-informasi tentang di pemerintahan ini. Dan seperti berikutnya, ini dia. Let's go. Rakyat jujur di depan presiden. Jadi tanggal 1 Mei saat Hari Buruh ada pertanyaan sederhana dari Presiden Prabowo kepada para buruh, yaitu apakah program MBG bermanfaat atau tidak. Dan jawaban jujur para buruh ini membuat bawahan Prabowo ketar-ketir. MBG bermanfaat atau tidak? Tidak. Waduh. Tidak. Lucu kan guys? Aduh, jawaban para buruh apa? Tidak, katanya MBG itu tidak bermanfaat banget. Orang protes tentang MBG. Tidak, jawabannya. Karena Bapak itu cuma bisa buat program, tapi ke dalamnya ini seperti apa? Makanya Bapak harus kontrol seperti apa di bawahnya itu. Gitu, jangan diserahkan atau berdasarkan laporan yang tadi saja. Gitu loh. MBG bermanfaat atau tidak? Waduh. Tidak. Kita juga memberi MBG makan bergizi gratis. Sebenarnya kasihannya lihat Presiden Prabowo mungkin dia selalu dikasih laporan kalau rakyat mendukung program MBG. Nah hari ini saat turun ke lapangan, saat berhadapan dengan rakyat, Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Iya, benar. ini asisten presidennya gimana sih? Masa nggak di briefing dulu sebelum acara? Kan kalau gini jadi malu. Lagian yang ditanya buruh, ya MBG nggak ada manfaatnya buat mereka. Coba tanya ke Polri yang ditargetkan mengelola 1.500 dapur. Tanya ke TNI yang ditargetkan lebih tinggi lagi, mengelola 2.000 dapur. Kalau satu dapur aja bisa dapat insentif sekitar 1,5 miliar setiap tahun, bayangkan 2.000 dapur. Ini jelas bermanfaat, tepat sasaran. Mereka memberi makan, tertawa-tawa, dan merasa berhasil menganggap anak-anak dan ibu-ibu yang dikasih makan itu seperti binatang ternak yang sudah diberi makan. Teman-teman, mereka melakukan penjajahan perut dengan setiap hari membagikan roti-roti apek yang beracun. Tetapi di televisi mereka tertawa-tawa, kami sudah memberi makan jutaan perempuan, jutaan anak-anak. Teman-teman, hari ini program itu dijual di pemilihan presiden atas nama kepedulian kepada ibu-ibu, kepada anak-anak, katanya untuk mencegah stunting. Ribuan SPPG yang tutup. Sebentar guys ya. Nah, ini menurut saya ini adalah tamparan keras buat Pak Prabowo sebagai presiden gitu ya, yang menanyakan kepada buruh saat berdemonstrasi, MBG bermanfaat atau tidak? Tidak. Ya jelas lah. Kalau ditanya kepada para buruh, MBG bermanfaat, ya memang nggak bermanfaat pada buruh. Sebab MBG itu diberikan kepada anak-anak sekolah. Harusnya Pak Prabowo menanyakan kepada anak-anak sekolah, bermanfaat atau tidak murid-muridku atau anak-anakku, baru mereka jawab. Mau jawab bermanfaat atau tidak itu terserah mereka ya. Nah, dan ini adalah tamparan keras. Itu buktinya mungkin Pak Prabowo menganggap mungkin semua laporan-laporan itu memang benar gitu ya, bahwa masyarakat adalah mendukung MBG. Padahal itu banyak di luar sana MBG terbuang percuma, busuk dan ditolak mentah-mentah oleh sekolah banyak itu ya. Namun mungkin laporan yang diterima Pak Prabowo mungkin yang baik-baik aja gitu ya, kalau MBG berjalan dengan baik gitu. Padahal di lapangan praktiknya, kenyataannya itu jauh dari kata apa yang Pak Prabowo terima gitu. Mungkin MBG mungkin berjalan sukses 100% mungkin yang diterima Pak Prabowo, tapi kenyataan di lapangannya tidak seperti itu. Nah, jadi harusnya Pak Prabowo turun ke lapangan tanpa memberitahukan pihak-pihak terkait seperti sekolah bahwa Pak Prabowo akan sidak gitu ya, atau dapur-dapur SPPG-nya mau sidak tapi jangan diberikan mereka tahu gitu, jangan dikasih tahu mereka. Kalau dikasih tahu mereka pasti mereka bersiap memberikan menu-menu terbaik gitu ya, mungkin rendang gitu ya,
atau pecel ayam gitu. Nah, tapi kalau tidak diberitahu mau sidang, mereka pasti akan terkejut. Nah, disitulah nanti Pak Prabowo bisa membuktikan MBG itu berjalan dengan baik atau tidak gitu ya, kepada sekolah dan juga kepada dapur-dapur MBG-nya gitu. Jangan menerima laporan-laporan asal Bapak senang aja, Pak. Itu uang rakyat yang dipermainkan di situ, ya nggak? Dan ini benar-benar memalukan, tetapi namanya kalau malunya udah nggak ada, ya santai aja gitu, ya nggak? Oke, guys, lanjut. Sementara ternyata tetap dapat insentif 6 juta per harinya. Dan ini tuh ditegaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional sendiri di Makassar baru-baru ini. Dan menurut Badan Gizi Nasional, dana tersebut akan digunakan untuk pelatihan karyawan serta pemenuhan standar operasional dapur. Sebelum dapur ini kembali beroperasi, dan ini tuh mendapatkan banyak kritikan tajam dari netizen. Totalnya ada sekitar 1.720 dapur MBG yang disuspend atau ditutup sementara. Alasannya karena dapur-dapur ini belum punya IPAL alias instalasi pengolahan air limbah, dan juga belum punya sertifikat like hygiene sanitasi. Nah, yang bikin heboh itu Wakil Ketua Komisi 9 DPR Charles Honoris langsung angkat bicara. Beliau bilang kalau saat ini rakyat lagi susah dan semua lembaga dipaksa efisiensi. Masa dapur yang ditutup karena bermasalah malah tetap dibayar 6 juta per harinya. Beliau sebut ini pemborosan yang terang-terangan. Tapi setelah ramai kritik, Kepala BGN Dadan Hindayana akhirnya klarifikasi. Tanya, tidak semua dapur yang disuspend itu dapat insentif. Kalau penutupannya karena kelalaian mitra, misalnya fasilitas yang tidak layak atau bahan bakunya tidak segar, maka insentif ini tidak dibayarkan. Tapi kalau masalahnya cuma teknis seperti kesalahan prosedur memasak, insentif ini tetap jalan katanya. Menurut teman-teman gimana? Wajar gak sih ada dapur yang tutup tapi tetap dapat uang segitu? Wah, ini gila. Enggak lah, bentar. Kalau udah salah tuh ya salah, jangan dikasih insentif lagi. Benahi dulu gitu. Kalau perlu dicabut total gitu. Ya kalau udah salah tuh ya salah, nggak ada perbedaan. Itu kan kelalaian mereka. Kenapa mereka lalai? Juga kenapa mereka ngasal-ngasalan aja buat kasih makan anak-anak sekolah? Ya kalau udah salah tuh ya salah gitu. Nggak perlu dikasih lagi insentif 6 juta per hari. 6 juta per hari loh, bukan 60.000 per hari, 6 juta per hari. Kalau disuspendnya selama 1 bulan, coba 6 juta dikali 30, 3 kali 6 berapa? 18, 180 juta 1 bulan. Itu uang yang dibuang percuma aja tanpa kerja loh ya, tanpa kerja. Gila nggak di kepala bagian ini ya? Terkesan seolah-olah tuh uangnya uang bapaknya. ATM negara ini dia yang pegang si botak ini, gitu. Ya nggak? Masa ahli serangga dia akan menjadi ahli gizi? Kan, aduh, kacau nih pemerintah ya. Nah, di sini salah satu anggota DPR RI membongkar tentang pemborosan yang dilakukan oleh BGN. Coba disimak, guys. Saat rakyat lagi susah, ekonomi lagi nggak baik, semua lembaga dipaksa efisiensi, negara justru membayar insentif kepada dapur SPPG yang ditutup karena kasus keracunan dan karena tidak layak operasi. Coba kita pakai logika sederhana. Dapur ditutup itu artinya Bermasalah. dapur itu bermasalah. Benar. Artinya ada kelalaian. Benar. Artinya ada risiko terhadap kesehatan masyarakat. Benar. Tapi bukannya diberi sanksi tegas, dapur-dapur ini malah tetap dibayar 6 juta per hari. Benar, Dan ini bukan gila. hanya soal salah kebijakan. Ini sudah menjadi pemborosan uang negara yang terang-terangan. Benar, Lebih benar. parah lagi, kebijakan ini akhirnya tidak memberikan efek jerah sama sekali. Benar. Kalau dapur yang menyebabkan keracunan tetap dibayar saat mereka bermasalah, Benar. maka di mana insentif untuk memperbaiki standar keamanan pangan? Di mana rasa tanggung jawab para pemilik dapur? Pokoknya ada. Pak, cucunya Prof. Mahfud di Jogja ikut keracunan MBG, Pak. Prof. Mahfud sudah menyampaikan ini. Bentar guys. Kritik kata Bentar. Kepala BGN minta maaf, 2 cucu Mahfud MD keracunan MBG. Waduh, cucu Pak Mahfud MD juga ikut jadi korban keracunan MBG. Aduh, kok aku baru tahu ya. Coba disimak, guys. Katanya dia cuma minta maaf di si botak ini. Ya, kami mohon maaf atas hal itu, dan kami kenapa rapat hari ini juga untuk memperbaiki terkait dengan sistem tata kelola. Sebelum membahas program MBG, Mahfud MD sempat tertawa kecil. Pasalnya ia mengaku cucunya mengalami keracunan selesai menyantap menu MBG. Cucu saya juga keracunan. Oh iya, Pak? Iya, MBG di Jogja. Di Jogja? Gimana, Pak, ceritanya? Di Jogja. Nah, cucu ponaan ya. Saya juga punya ponaan. Ponaan satu punya anak namanya Iksan. Mahfud MD mengatakan cucu ponakan yang berada di Yogyakarta sampai harus dirawat di rumah sakit. Menurut cerita Mahfud MD, cucunya sempat muntah-muntah dan sehari kemudian diperbolehkan pulang atau rawat jalan. Sementara cucunya yang lain dirawat di rumah sakit sampai 4 hari. Lebih lanjut, Mahfud MD mengakui MBG adalah program yang bagus dan mulia. Pasalnya banyak anak-anak dan siswa yang tidak bisa makan dengan gizi yang terpenuhi. Mahfud MD mengatakan bisa dipahami saat pelaksanaan MBG ada kesalahan 0,00017% seperti yang disampaikan Prabowo. Namun mantan Menko Polhukam itu mendesak perlunya diperbaiki tata kelola MBG. Iya, bentar guys ya. Iya,
selama MBG ini ada, itu siswa yang keracunan menurut data yang disampaikan oleh DPR gitu ya, itu sudah 33.000 lebih. Itu baru 1,5 tahun loh ya. Nah, selama ini kita dengar contohnya ada warung-warung Padang gitu ya, rumah-rumah makan Padang. Itu berapa tuh besarnya rumah makan Padang, dan itu menyediakan berapa ribu porsi itu per hari. Kita nggak dengar itu ada masyarakat yang keracunan di sana, ataupun warteg lah, intinya rumah makan lah pada umumnya. Nggak ada kita mendengar itu orang-orang yang keracunan setelah makan di sana. Nggak perlu pengawasan SPPG segala itu, ya nggak? Nggak perlu ahli gizi, mereka sehat-sehat semua dan nggak ada yang keracunan gitu. Nah, ini sudah ada ahli gizi, SPPG-nya di situ lengkap gitu, dan dengan pengawasan segala macam, dengan fasilitas SOP pekerjaannya. Tapi kok masih banyak yang keracunan sampai 33.000 lebih, dan bahkan ada yang meninggoy gitu, ya nggak? Ini yang salah SPPG-nya atau tukang masaknya atau yang pengelolanya, seolah seperti BGN gitu, yang tidak peduli apa yang terjadi di lapangan gitu ya nggak? Kalau kita bandingkan dengan rumah-rumah makan yang ada di seluruh Indonesia ini, nggak ada mereka yang keracunan, dan yang sakit pun nggak ada habis makan, ya nggak? Itu aja perbandingannya. Oke, lanjut. Informasi yang saya terima, jumlah dapur yang ditutup itu bukan 1.720 seperti yang selama ini disampaikan oleh BGN. Angkanya sudah mencapai 3.778 dapur. Bayangkan, kalau 3.778 dapur ditutup selama 2 minggu dan tidak diberikan insentif sebesar 6 juta per hari, maka negara bisa menghemat sekitar 317 miliar. 317 miliar. Uang sebesar itu bisa dipakai untuk macam-macam program. Iya. Program pendidikan, program kesehatan, benar. bahkan membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Benar. Jadi ketika rakyat hari ini diminta berhemat, negara justru boros di tempat yang salah. Yang paling berbahaya, ini menciptakan presiden yang sangat buruk, bahwa kelalaian tidak dihukum, bahwa kesalahan tidak ada konsekuensinya. Padahal seharusnya sudah jelas, dapur yang menyebabkan keracunan harusnya ditutup permanen. Benar. Bangsat lo semua. Iya, harusnya ditutup permanen, nggak ada negosiasi. Ini malah ada kategori-kategorinya di kesalahannya. Yang agak ringan itu dikasih insentif tiap hari, yang agak berat itu nggak dikasih insentif, tapi tetap dibenahi, disuruh pembenahan gitu ya. Nah, ini kalau sudah salah jangan dikasih kendor gitu, biar mereka nggak nunjang. Ini adalah efek jerah buat mereka yang lalai gitu ya. So ini mengancam keselamatan anak-anak sekolah, anak-anak kita gitu, generasi penerus bangsa. Nah, ini kepala BGN ini seenak jidatnya aja gitu, membuat keputusan, menghambur-hamburkan uang gitu ya nggak? Gila ini ya. Oke guys, lanjut. Hidup Jokowi! Malah hidup Jokowi. Seorang mantan Intel Amerika mengungkap jati diri Prabowo. Sebenarnya Prabowo merupakan sosok pembunuh berdarah dingin yang mempunyai akal sangat licik. Ia rela menghabisi nyawa siapapun orang yang tidak ia sukai. Prabowo orang yang paling banyak punya orang sipil. Dia orang yang pernah kerja paling dekat dengan Intel Amerika, dengan Pentagon Amerika. Dia yang pernah bilang sama saya bahwa pembantaian massal itu oke kalau lakukan di desa-desa jauh mana saksi-saksi tidak bisa lihat. Dia yang menghina Gus Dur di depan saya karena menurut Prabowo tidak cocok untuk negara punya presiden sipil dan juga buta, memalukan, kata. Setelah diselidiki, ternyata pembantaian tidak hanya terjadi pada tragedi aktivis 1998 di Jakarta saja. Namun Prabowo juga menjadi tersangka yang menghabisi banyak nyawa pada pembunuhan massal di Papua dan Timur Timur. Prabowo yang terkait dengan pembunuhan massal di Kararas, dengan pembunuhan massal di Papua. Prabowo yang terkait dengan penculikan, siksaan, niksaan dan pembunuhan aktivis di sini di Jakarta. Iya, wah, gila. Ini berarti selama ini maling teriak maling berarti ya. Hai antek-antek asing, hai antek-antek asing. Jadi selama ini siapa dong kira-kira tuh yang antek-antek asing? Jika benar informasi ini ya, mantan Intel Amerika ini yang sampaikannya gitu ya, jika benar ini ya, berarti kalau nggak benar dia yang bohong, dia yang dihukum di situ. Wah, semoga Pak Prabowo nggak seperti itu ya guys ya.
Hai antek-antek asing. Oke guys, lanjut. Mempertaruhkan nyawa saya berkali-kali untuk bangsa ini. Tapi saya melihat banyak elit-elit yang curi uang rakyat. Bukan ini yang saya perjuangkan. Bukan negara yang dirampok oleh maling-maling. Saya tidak rela. Kalau banyak elit-elit uang rakyatnya ditangkap, Pak. Jangan curhat. Perasaan dari dulu isi pidatonya itu mulu. Nggak pernah ganti. Curhat lah, inilah, itulah, nuduh lah. Pak. Bapak ini bukan calon presiden yang memukau rakyat dengan pidato-pidatonya akan ini, akan itu, rencana-rencana itu bukan. Bapak sekarang presiden yang harus melakukan tindakan. Ya, benar. Kalau pidato seperti itu bukan akan-akan, tapi saya sudah melakukan ini. Gitu, Pak. Saya sudah menciptakan 19 lapangan pekerjaan, saya sudah menangkap koruptor gitu loh, Pak. Ya Allah, curhat gitu-gitu aja dari dulu sih, Pak. Tangkep, Pak. Malingnya tangkep, Pak. Yang nyuri uang rakyat, Pak. 3 ciri-ciri pemimpin akhir zaman seperti yang tertuang dalam dalil Nabi. Yang pertama, orang bodoh diangkat menjadi pemimpin. Akan ada pemimpin-pemimpin bodoh yang akan memerintah kamu akan mengenalinya dan kamu akan membenci mereka. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, penguasa sewenang-wenang. Akan ada di akhir zaman para penguasa sewenang-wenang, para pembantu atau pejabat pemerintah fasik, para hakim pengkhianat, dan para ahli hukum Islam atau fuqaha pendusta. Sehingga siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu, maka sungguh kalian jangan menjadi pemungut cukai, pegawai kanan, dan polisi. Hadis riwayat Tabrani. Dan yang terakhir, pemimpin kejam layaknya mencambuk rakyat. Jika umurmu panjang, engkau akan segera melihat satu kaum membawa cambuk seperti ekor sapi di tangannya. Setiap pagi dan petang mereka dilaknati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Rakyat itu sekarang udah capek merasakan jenengan itu. Termasuk saya, karena aku rakyat, Pak. Saya ini rakyat yang capek melihat kebijakan jenengan itu, muak, marah saja bawaannya. Nggak cocok dengan pidato, saya kejar koruptor sampai ke Antartika. Nggak ada yang cocok. Semua pidato Anda bullshit. Nggak ada yang cocok. Saya dulu sama Jokowi juga begini. Sama Anda juga begini saya. Sama, kritis. Ya kalau bangsa kita isinya orang-orang penakut, ya nanti tenggelamkan. Iya. Jadi kira-kira kita ini sekarang sudah melalui fase-fase itu nggak ya? Yang disampaikan oleh video yang terakhir ini. Kalau kita sudah berada di pemimpin di akhir zaman begitu ya. Apakah kita kira-kira sudah mengalami hal-hal itu, fase-fase itu tuh? Ya sudah lah ya guys ya, itu kan urusan yang di atas ya. Tapi yang penting sekarang kita berjuang untuk menegakkan keadilan dan mensejahterakan masyarakat. Dan itulah yang selalu kita teriaki kepada pemerintah. Semoga pemerintah itu mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat dan jangan membungkam ketika masyarakat berorasi, mengkritik dan berkomentar gitu ya. Seperti apapun pedasnya komentar dari masyarakat, itulah masyarakat. Mereka memilih kalian sebagai pejabat untuk memajukan mereka, untuk penyambung tangan mereka, untuk mensejahterakan mereka. Nah, ketika mereka merasa tidak tersambungi suaranya, merasa tidak tersambungi tangannya, merasa tidak sejahtera hidupnya, mereka wajar berteriak, wajar mengkritik, apalagi dengan nada keras dan pedas, gitu ya. Jadi nggak perlu sentimen pula menanggapinya, nggak perlu dengan emosi atau apalagi membalas menentang-nentang merakyat, gitu ya. Mentang-mentang jadi pemerintah, mentang-mentang jadi presiden, punya TNI, punya Polri, punya hukum, semuanya dipegangnya, lalu rakyat mau kau kecilkan, mau kau intimidasi, mau kau penjarakan, gitu ya. Tunggu pembalasan bukan dari rakyat, tapi dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaknat kalian semua itu. Ya, ini sudah ada itu ketentuan itu semuanya di Al-Quran. Jadi jangan macam-macam. Hidup di dunia ini memang seperti ini, gitu. Jadi yang lebih parahnya lagi nanti di akhirat kalau nggak hidup, apalagi jadi pemimpin kalau nggak mengingat akhirat, cuma mengingat dunia, wassalam hidupmu. Ini khusus buat pemerintah ya guys ya. Oke guys, video cerita hari ini, terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.